Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Pramanti Adiatma akan mempresentasikan tugas penyusunan kontrak, yaitu membuat kontrak yang kemudian akan dipresentasikan dan dibedah di Zoom meeting. Pertama-tama saya membuat surat perjanjian sewa menyewa rumah. Bentuk aktanya adalah akta autentik. Struktur anatomi kontraknya, yang pertama ada judul, yaitu surat perjanjian sewa menyewa rumah, diikuti dengan pembukaan, yaitu pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2025 pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, hadir di hadapan atau menghadap kepada notarisnya, yaitu Richard, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta. Lalu ada komparisi, yaitu Martin lahir di Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Oktober 1980, warga negara Indonesia, PNS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 23, Sleman, Yogyakarta, yang menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari istrinya yang turut menghadap kepada notaris dan menandatangani akta sebagai bukti persetujuannya, yaitu Risa, lahir di Kota Bandung, pada tanggal 15 Agustus 1983, warga negara Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut di atas. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama. Lalu ada Brian, lahir di kota Tangerang pada tanggal 30 Januari 1985, warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Rapi nomor 23. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak kedua. Selanjutnya ada premis, yaitu bahwa pihak pertama dengan ini menyewakan kepada pihak kedua sebuah bangunan rumah tempat tinggal berikut turunannya dengan aliran listrik 2000 watt dari PLN dan fasilitas air dari PDAM yang didirikan di atas bidang tanah hak milik nomor 124 Sleman seluas 150 meter persegi yang terletak di Jalan Merbabu nomor 156 yang diuraikan dalam sertifikat tertanggal 3 Juli 2014 atas nama Tuan Martin yang telah diperlihatkan kepada notaris. Pihak pertama menjamin bahwa objek yang disewakan berdasarkan perjanjian ini belum dijual atau dipindahkan dengan cara lain dan juga tidak dalam keadaan disewakan atau dijaminkan pada pihak bank manapun atau siapapun juga. Selanjutnya, yang diuraikan di atas akta ini disebut sebagai objek sewa. Lalu ada isi perjanjian, yaitu pasal 1. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung mulai 19 Maret 2025 dan berakhir paling lambat 19 Maret 2030. Pasal 2, yaitu uang sewa dalam jangka waktu 5 tahun tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak sebesar 50 juta rupiah. Jumlah uang mana telah dilunasi seluruhnya dalam akta ini ditandatangani. Dan untuk penerimaan jumlah uang itu pihak pertama dengan ini memberikan pelunasannya. Sehingga akta ini juga merupakan kwitansi untuk penerimaan 50 juta rupiah tersebut. Pihak ketiga, pasal ketiga, pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa selama perjanjian ini berlaku, pihak kedua tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan dengan akta ini. Pasal keempat, pihak kedua dengan tegas tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi kepada orang atau kepada orang atau pihak atau badan lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Dan pihak kedua dilarang untuk mendapatkan surat izin perumahan atau penempatan atau SIP atau yang sejenis untuk membangun rumah atau bangunan tersebut. Apa yang disewakan dengan akta ini harus dipergunakan oleh pihak kedua menurut peruntukannya sebagai rumah tempat tinggal yang diperbolehkan oleh peraturan daerah setempat. Pasal kelima, pihak kedua wajib untuk memelihara segala sesuatu yang disewakan dengan akta ini dengan sebaik-baiknya atas biaya pihak kedua. Pasal keenam, bila mana perjanjian sewa menyewa ini sebab tertentu berakhir, maka pihak kedua harus mengembalikan apa yang disewakan dengan akta ini kepada pihak pertama dalam keadaan terpelihara dengan baik. Pihak kedua juga wajib menaati semua peraturan-peraturan di bidang kesusilaan, ketertiban umum, dan kesehatan. Dan pihak kedua menjamin kepada pihak pertama
bahwa pihak pertama tidak akan mendapat teguran atau tuntutan apapun juga mengenai hal tersebut. Pasal ketujuh, biaya listrik dan air dibayar oleh pihak kedua selama pihak kedua menempati atau menempati atau ya menempati dengan ketentuan bahwa pihak kedua wajib menyerahkan fotokopi mengenai pembayaran biaya tersebut kepada pihak pertama tiap bulan. Sedang segala pajak yang berkenaan dengan pemilikan tanah atau bangunan, yaitu pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan, tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak pertama. Pasal ke-8, kecuali untuk perbaikan dan perawatan rutin, maka untuk setiap perubahan pada bangunan, ruangan, dan atau pekarangan, pihak kedua wajib memperoleh persetujuan dari pihak pertama terlebih dahulu, walau perubahan dan perbaikan tersebut menjadi milik pihak pertama. Pasal ke-9, kerusakan-kerusakan besar yang tidak termasuk pemeliharaan biasa, yaitu karena kesalahan konstruksi, kebakaran, atau force major, termasuk pekerjaan-pekerjaan lain yang diharuskan pemerintah harus diperbaiki atau dilaksanakan selekas mungkin oleh dan atas biaya pihak pertama. Bila mana tidak segera dilakukan perbaikan oleh pihak pertama setelah teguran kedua, maka 1 minggu kemudian pihak kedua berhak melaksanakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan biaya perbaikan tersebut tetap harus dibebankan kepada pihak pertama. Pasal pasal ke-10, bila mana perjanjian sewa menyewa berakhir, tapi pihak kedua tidak segera menyerahkan apa yang disewakan kepada pihak pertama dalam keadaan kosong seluruhnya, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2030. Denda wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus. Dalam hal demikian tidak mengurangi kewajiban untuk membayar denda tersebut di atas, pihak kedua dengan ini memberi kuasa kepada pihak pertama untuk mengambil bangunan tersebut dari pihak kedua atau orang atau pihak lain yang menempatinya dalam keadaan kosong seluruhnya dengan mengeluarkan barang-barang yang terdapat dalam bangunan tersebut dan menempatkannya dimanapun menurut pihak pertama dan bila mana perlu bantuan polisi atau instansi lain yang berwenang atas biaya dan risiko pihak kedua sendiri. Pasal ke-11, biaya akta ini dipikul dan dibayar oleh pihak pertama. Pasal ke-12, eh, pasal ke-12 yaitu klausula penyelesaian sengketa, yaitu dalam ayat 1 dalam hal terjadi perselisihan sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah. Ayat kedua, dalam hal tidak dapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman. Dibuat sebagai minuta dan dilangsung di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan Andreas lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1984, WNI, pegawai notaris, bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan Bima, nomor 50, RT 2 RW 1. Lalu ada Nyonya Hana, lahir di Surabaya pada 8 April 1980, WNI, pegawai notaris, bertempat tinggal di Yogyakarta. Keduanya pegawai kantor notaris bertempat tinggal di Yogyakarta yang notaris kenal. Lalu ada penutup. Demikian akta ini dibuat dalam 2 rangkap bermaterai cukup. 1 rangkap untuk pihak pertama dan 1 rangkap lagi untuk pihak kedua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Segera setelah akta ini notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris. Lalu ada tanda tangan para pihak dan saksi dan notaris. Sekian presentasi saya mengenai tugas penyusunan kontrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.